Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas yaitu terkait dengan bagaimana hukum memotong rambut dan kuku bagi orang-orang yang mau berkorban. Pertanyaan pertama, jawabannya ada sebagaimana yang disebutkan oleh beliau Imam Muslim dalam Sahihnya. Dalil yang pertama adalah idza dakhalal ashru wa arada ahadukum ayyudahi fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an. Rawahu Muslim fi Sahih. Dalil yang pertama adalah jika telah tiba 10 Dzulhijjah atau telah masuk 10 Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian hendak berkorban, maka janganlah ia mencukur rambut atau memotong kukunya sedikit pun. Kemudian dalil yang kedua, idza dakhalal ashru wa indahu udhiyatun yuridu ayyudhi fala ya'udanna sya'ron wala yaklimanna dufron. Jika salah seorang di antara kalian telah memasuki 10 Dzulhijjah sedang ia memiliki hewan kurban yang ingin dikorbankan atau yang ingin disembelih, fala ya'udanna sya'ron wala yaklimanna dufron, maka janganlah sekali-kali ia mencukur rambut atau memotong kuku. Inilah dalil-dalil yang melarang bagi orang yang ingin berkorban untuk memotong rambut dan kukunya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah terkait dengan hukum memotong rambut bagi orang dan kuku bagi orang yang mau berkorban. Imam atau ulama madhab 4 ada perbedaan pendapat. Pertama, perintah tersebut adalah anjuran, dan jikalau dilanggar yaitu memotong kuku dan rambut maka hukumnya mubah. Ini menurut Abu Hanifah dan sebagian atau satu riwayat dari Imam Malik. Kemudian yang kedua adalah hukumnya sunnah. Maka ketika dilanggar hukumnya makruh. Ini menurut madhab Syafi'iyah dan sebagian madhab Malikiyah. Dan yang ketiga adalah hukumnya wajib, harus dilaksanakan. Ketika dilanggar hukumnya haram. Ini menurut madhab Imam Ahmad. Jadi terkait hukum ada 3. Ketika dilanggar maka ada yang berpendapat boleh, artinya tidak makruh dan juga tidak haram. Ini pendapat Imam Abu Hanifah dan sebagian madhab Malikiyah. Kedua, jika dilanggar hukumnya makruh. Ini pendapat madhab Syafi'iyah dan sebagian Malikiyah. Dan ketiga, hukumnya haram. Ini pendapat Imam Ahmad. Pertanyaan selanjutnya adalah, di sini ada 2 pendapat. Yang pertama adalah sejak ketika ia meniatkan untuk berkorban. Ketika dia niat untuk berkorban itu sebelum 1 Dzulhijjah, maka ketika nanti masuk 1 Dzulhijjah dia sudah harus tidak boleh memotong kuku dan rambutnya. Ini pendapat pertama sebagaimana yang disampaikan dalam Syarah Sunan Abi Dawud yang disampaikan oleh beliau Abdul Muhsin bin Ahmad bin Abdul Muhsin bin Abdullah bin Ahmad Al-Abbad. Kemudian pendapat kedua, larangan itu berlaku sejak ia membeli korban. Misalnya dia ingin berkorban, tetapi dia membelinya di hari ke-8 atau 9 Dzulhijjah, maka larangan itu berlaku sejak ia membeli hewan tersebut. Sebelum membeli berarti larangan itu tidak berlaku, artinya tidak terlarang. Ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Bayan wa Tahsil yang dikarang oleh Abdul Walid Muhammad bin Ahmad bin Rasyid Al-Qurtubi. Pertanyaan selanjutnya adalah, dalam hal ini ulama juga berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, ini hanya berlaku bagi orang yang mau berkorban, artinya berlaku bagi orang yang membeli hewan korban saja. Sedangkan yang di atas namakan, yang tidak ikut serta dalam membeli itu tidak terkena larangan ini. Ini salah satunya disampaikan oleh beliau Syekh Utsaimin. Kemudian pendapat kedua, larangan tersebut
ya juga berlaku bagi orang yang mau diatasnamakan dalam kurban tersebut. Misalnya saya berkorban kambing, kemudian ingin juga mengatasnamakan bapak dan ibu saya, maka bapak dan ibu saya ya itu juga terkena larangan ini. Ya, ini pendapat kedua. Jadi ini rata-rata disampaikan oleh ulama-ulama madhab Hanabilah, ya, yang mana tadi madhab Hanabilah atau Imam Ahmad berpendapat haram hukumnya untuk memotong rambut dan kuku bagi orang yang mau berkorban. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah dia memotong kuku, dia memotong rambut, apakah sampai berefek korbannya tidak sah? Menurut pendapat yang mewajibkan tidak boleh memotong rambut dan kuku atau haram hukumnya jika dilanggar, jika sampai melanggar itu efeknya tidak sampai menyebabkan korban tersebut atau korbannya tidak sah. Efeknya cuma dosa dan konsekuensinya harus ditobati, diistighfari dan lain sebagainya. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Iqna, ya, kitab Al-Iqna fi Fiqih Imam Ahmad bin Hanbal. Ini disebutkan bahwa jika dia terpaksa atau dia teledor hingga melanggar larangan tersebut, efeknya hanya pada dia dosa, tapi korbannya tetap sah. Ya. Kemudian yang terakhir, kalau dalam kondisi darurat sehingga dia harus menghilangkan kuku atau rambutnya, maka dia tidak dosa. Ya, maka dia tidak dosa. Ini sebagaimana disebutkan dalam tadi Syarhul Mumti' ya, ala Syadil Mustaqmi. Demikian sekilas kajian tentang membahas hukum memotong rambut dan kuku bagi orang yang mau berkorban. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.